Bila ku ingat salibnya, when I survey the wondrous cross. Isaac Watts lahir di Southampton 17 Juli 1674. Dia adalah seorang pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menuliskan 600 himne sepanjang hidupnya. Himne ini ditulis 1707 di dalam mempersiapkan jemaat dalam ibadah hari raya. Himne ini banyak menggambarkan pengalaman religius yang secara personal dirasakan oleh Isaac Watts. Di dalam dua baris awal lagu ini diambil dari Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kemudian teks lagu himne tersebut dibuatkan musik oleh Lowell Mason pada tahun 1824 berdasarkan melodi Gregorian. Himne ini mengajak kita untuk merenungkan akan karya Tuhan di dalam salib. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan datang ke dalam dunia untuk setiap kita supaya kita bisa diselamatkan dari hukuman kekal. Mari dalam kita mempersiapkan hati kita dalam memasuki masa Jumat Agung dan Paskah, kita mengingat akan salib Tuhan di dalam kehidupan kita. Salib sebagai bentuk kasih Tuhan kepada kita. Shalom Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita. Sebelum kita memuji, memuliakan dan juga menyembah namanya. Kita ambil saat teduh sejenak saat ini. Kita rendahkan diri dan buka hati kita serta pikiran kita. Segalanya adalah tentang-Mu Tuhan. Segalanya tentang-Mu. Segalanya untuk-Mu. Dan segalanya kembali padamu. Kita ambil saat teduh sejenak saat ini. Ya, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Dan biarlah ibadah hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ketika kita melihat salib Kristus, itu membuat kita mengerti bahwa itulah wujud kasih yang sungguh luar biasa dan sungguh kasih yang terbesar untuk kita semua. Mari bersama-sama kita ingat kembali salib Tuhan. Bila ku ingat salibnya, di situ Tuhan dibaku. Ku tinggalkan kekayaanku, buangkan kecongkaanku. Kiranya rasa bangga kami hanya kepada salib-Mu Tuhan, hanya kepada salib-Nya. Kiranya rasa banggaku hanya kepada salib-Nya. Ku buang nafsu hatiku, ku ganti dengan darah-Nya. Seluruh tubuh Tuhanku
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan saat ini angkatlah tangan kananmu di dadamu. Letakkan di dadamu. Tuhan, Kau lihat setiap tangan yang terangkat, setiap tangan yang kami letakkan di dada kami. Saat ini kami datang membawa seluruh hidup kami, Tuhan. Sekalipun kami tahu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna di hadapan-Mu, Tuhan. Kami ini manusia yang berdosa. Manusia yang sungguh berdosa, Tuhan. Apapun dosa kami saat ini, sebelum kami masuk lebih dalam kepada penyembahan kami, biarlah kami boleh letakkan semuanya ke hadapan-Mu. Engkau Tuhan, Kau Bapa, Kau Allah yang akan mengampuni setiap kami. Dan Kau juga yang akan menyucikan kami kembali, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Dan saat ini mari jemaat yang beribadah dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama membacakan ayat yang terambil dari Yohanes 15 ayat ke-5. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. 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 Ya, dimanapun Anda berada saat ini, ingat bahwa Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih Allah selalu baru setiap pagi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita muliakan Allah kita. Sebab kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Bersama-sama ya dengan sukacita. Sukacitaku kan dari dengan sorak-sorai memuji. Kenaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan dari dengan sorak-sorai memuji. Amin. Naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Raja atas segala raja. Namanya Tuhan kita, Dia menara yang teguh, kota benteng perlindungan setiap kita. Dia Allah yang perkasa dan juga Dia Bapa yang kekal. Amin. Yo. Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Gunung batu bersama Engkau yang termulia.
bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan kita, Dia nama di atas segala nama. Dia menara yang teguh dan kota perlindungan setiap kita. Tanya Tuhanku, menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang dekat. gunung batu. Mari teman sekalian bersiap-siap katakan, Engkau yang termulia. Di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama. Amin, amin. Nama yang telah membebaskanku, hanya nama Yesus, nama Yesus. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Nama yang telah membebaskanku. Ya, hanya nama Tuhan. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus kita. Amin. Mari dengan tetap bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan perintah atau amanat yang Tuhan berikan kepada setiap kita sebelum Dia naik ke surga. Amanat agung Kristus. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Angkat menjadi
Saat ini mari bersama-sama kita berikan persembahan kita. Tentu saja yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita berikan dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Kami bersuka cita bekerja untuk-Mu Tuhan. Sungguh kami bersuka cita. Bersuka cita kerja baginya. Sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam hatiku. Ku bekerja bagi. Kami serahkan semua. Serahkan semuanya. Kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita. Ku bekerja baginya. Sukacita kerja baginya. Sungguh ku bersuka cita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya. Kerja bagi Rajaku. Ada damai dan sukacita. Ada damai sukacita. Ku bekerja bagi. Sekali katakan ku serahkan semuanya. Serahkan semuanya. Kerja bagi Rajaku. Kerja bagi Raja. Amin. Ada damai sukacita. Ku bekerja baginya. Ya Tuhan, ada begitu banyak sukacita jika kami bekerja bagi-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ini wujud terima kasih kami. Kami bawa persembahan kami yang terbaik hanya untuk-Mu. Kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Biarlah segala sesuatunya boleh dipakai hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan kami dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami yang hidup. Amin. Engkau adalah Bapa yang setia. Kami tahu bahwa Engkau tak pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Karya-Mu dan pertolongan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu
Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Oh Yesus, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna Tuhan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Marilah setiap kita jemaat Tuhan dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan hati yang sungguh tertuju kepada Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Sehingga kita boleh merayakan Tuhan yang begitu kasih-Nya besar bagi kita di dalam Jumat Agung dan Paskah. Kita berdoa kiranya kita boleh mengalami dan menikmati perjalanan salib bersama dengan Tuhan. Dan karya Tuhan yang besar itu sungguh-sungguh boleh menyentuh hidup kita. Dan kebangkitan Kristus itu boleh memberikan kebangkitan dan kebangunan rohani dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu mengajak kita bersama-sama bersahati. Kita berdoa untuk mempersiapkan setiap diri kita di dalam merayakan Jumat Agung dan Paskah. Biarlah kasih kita semakin berkobar-kobar kepada Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, sekalipun keadaan kami supaya mungkin kami tidak boleh ideal, mempersiapkan hati tetapi kami kami, bersyukur diri kami, karya menghadapi kami salib-Mu seperti itu Jumat adalah Agung dan karya Paskah terbesar nanti, bagi Tuhan. hidup kami. Sebab kami Kami tahu bersyukur disitulah ya karya-Mu Tuhan, yang terbesar, kebangkitan-Mu Tuhan. itu Pengorbanan-Mu yang selalu luar biasa memberikan Engkau wujudkan untuk setiap kami. kebangunan iman bagi Ya, kami. Sebab itu bantu Kiranya kami Tuhan, ya Tuhan, Engkau persiapkan menyiapkan hati hati kami kami untuk boleh menghadapi Paskah senantiasa ini, Tuhan. memandang kepada salib Terima kasih, Kristus, Tuhan. salib yang Biarlah kami boleh mulia itu berfokus hanya Tuhan. kepadamu. Bapa di Salib-Mu, dalam Tuhan, surga, pengorbanan-Mu berkati dan setiap kami, kesetiaan-Mu, Tuhan. jemaat-Mu, Itulah berkati yang boleh kami, mengisi setiap hari-hari kami ketika kami pelayan-pelayan boleh Tuhan. mempersiapkan diri Biarlah kami, cinta Tuhan. kami Ya, kepada Tuhan. Tuhan Kami berdoa semakin setiap pelayan berkobar-kobar. juga, Tuhan. Dan kami rindu Engkau Tuhan, persiapkan setiap kami boleh mereka juga, menikmati Tuhan. perjalanan Sucikan salib. hati mereka, Kami boleh supaya ketika melatih mereka iman melayani kami, Engkau, Tuhan, berjalan biarlah bersama melayani dengan dengan hati Tuhan di bersungguh-sungguh, tengah-tengah Tuhan. pandemi ini. Terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih. Karena kami percaya Engkau Allah yang bangkit, Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Ya, Karena Engkau berjanji, Engkau berjalan bersama dengan kami. Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Terima terpujilah kasih. namamu. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saat-saat ini adalah menjadi saat yang sukar bagi kita. Ada banyak di antara kita mempertanyakan mengapa, berapa lama lagi. Itulah yang menjadi pertanyaan yang sama yang dialami oleh murid-murid ketika Yesus harus mati di atas kayu salib. Penantian 3 hari rasanya begitu lama. Saudara, saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Pandang salib Tuhan, serahkan pergumulanmu. Ya. Ingat
kebangkitan Tuhan, bangkitkan imanmu. Serahkan seluruh takutmu, izinkan Tuhan menggantinya dengan damai sejahtera. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, dan izinkan Tuhan ganti dengan iman berdasarkan firman-Nya. Bawa seluruh pergumulanmu pribadi kepada Tuhan. Ketika engkau ragu, berserulah kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku. Ya, tolong kami itu. Tuhan, tolong saya. Ya, tolong saya Tuhan. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia ya Tuhan. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Bapa di dalam surga, tiap kali kami memandang karya salib-Mu, itulah karya yang sempurna, yang menyempurnakan perjuangan iman kami. Setiap kali kami memandang salib-Mu Tuhan, di sanalah kami percaya kemuliaan terbesar kami adalah boleh mengasihi, mempercayai dan mengandalkan Engkau. Benar, Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, biarlah penyertaan-Mu itu senantiasa kami yakini, kami amini dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh bergantung kepada-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh bergantung kepada karya salib-Mu. Iya Tuhan, iya. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan mengandalkan Engkau. Mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami tidak sanggup mengandalkan diri kami sendiri. Benar Tuhan. Kereta kuda, kekuatan, hikmat kami sungguh hanyalah debu Tuhan. Tetapi hikmat-Mu sungguh tak terbatas. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu yang saat ini diam-diam mulai ragu akan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah salib-Mu menjadi nyata bagi mereka. Iya Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak-Mu ya Tuhan, yang Kau berkati dengan kekuatan, biarlah Tuhan mereka pun melihat dan menguatkan saudara seiman yang lemah. Tuhan, jikalau ada di antara kami yang Tuhan cukupkan dengan segala berkat yang Tuhan sediakan, Tuhan bantu kami, gerakkan kami untuk menguatkan anak-anak-Mu karena kami satu tubuh di dalam Tuhan. Supaya nyata Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu berlimpah dalam hidup kami. Kalau ada jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini mulai suam-suam, lemah, tak berdaya, Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan-Mu itu sekali lagi menjamah hati mereka, membangkitkan iman mereka. Untuk sekali lagi datang mempercayai Tuhan yang sudah bangkit dan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, kami mempersembahkan diri kami untuk semakin mengandalkan Engkau, untuk mempercayai Engkau seumur hidup kami. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berkatilah setiap anak-anak-Mu, berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati kesehatan anak-anak-Mu, berkati terutama iman kerohanian anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Katakan bersama-sama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku bersama kita bangkit berdiri, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kami rindu setiap waktu, Tuhan, kami boleh hidup dalam kebenaran, Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, namun karena Roh-Mu, Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kau berdaulat atas setiap hidup kami, Tuhan. Hanya Kau yang berdaulat, Tuhan. Hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menundukkan diri kita di hadapan Allah dan memohon kepadanya untuk pimpinannya. Bapa di dalam sorga, saat ini kami rindu untuk boleh belajar, untuk boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, biarlah hati kami boleh menjadi seperti tanah yang subur untuk boleh menerima taburan benih firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, hikmat-Mu menyertai kami untuk mengerti, dan hati kami dipenuhi dengan kerinduan untuk boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan juga tolong dan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur jikalau sekali lagi kita boleh diizinkan untuk beribadah bersama-sama. Saudara, izinkan saya untuk secara khusus hari ini
menyapa kepada para orang tua yang memiliki anak-anak yang sedang bersekolah atau ada di usia sekolah, khususnya anak-anak yang berusia sekolah SD, saudara. Kenapa hari ini saya secara khusus ingin menyapa orang tua yang memiliki anak demikian? Karena saya mau bertanya kepada papa mama yang demikian, apa kabar? Apa kabar setelah 1 tahun lebih menjadi guru di rumah, harus menggantikan guru yang selama ini ada di sekolah? Bapak ibu atau papa mama harus mendampingi anak-anak, bukan hanya kalau dulu mengerjakan PR atau mendampingi mereka ketika akan ujian, tapi ini juga hampir tiap hari ketika mereka sekolah. Mungkin Bapak Ibu harus mendampingi mereka mengikuti sekolah secara online. Saudara, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara belum putus asa, tapi tetap bersemangat untuk menjadi guru. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang justru tertantang untuk menjadi seorang guru, benar-benar guru. Kalau itu kerinduan yang ada di hati saudara, jangan ragu untuk coba segera daftar jadi guru sekolah minggu ya saudara. Bapak Ibu Saudara, satu pertanyaan yang menggelitik saya. Menjadi guru di rumah bagi anak-anak kita tentu tidak mudah. Mengajar mereka, mendampingi mereka, meminta mereka supaya bisa konsen belajar menghadapi laptop atau gadget yang mereka gunakan untuk sekolah, itu bukan hal yang mudah. Bahkan ada orang tua yang mulai mengeluh dan bertanya-tanya kapan sekolah akan dimulai lagi secara onsite. Saudara, yang menggelitik saya adalah kenapa ya papa mama walaupun di tengah kesulitan seperti itu masih tetap berusaha mendampingi anak. Meskipun di tengah rasa frustrasi mungkin, marah, kesel, capek ya, sebel sama anak, tapi tetap berusaha mendampingi mereka. Tetap berusaha membawa mereka supaya bisa belajar dengan baik. Kenapa sih orang tua di tengah segala kesulitan untuk menjadi seorang tua yang terbaik bagi anak-anak mereka, mereka tetap berusaha mendidik anak-anak mereka? Hai papa, hai mama, mengapa engkau tetap mau melakukannya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang tua bersusah payah mendidik anak, membesarkan mereka, memberikan ilmu, memberikan teladan hidup, itu bukan tanpa tujuan tentunya. Setiap orang tua punya banyak harapan dan keinginan kepada anak mereka. Tapi satu hal yang pasti saudara, saya yakin setiap orang tua terlepas apapun impian dan harapan kita kepada anak-anak kita, punya satu kerinduan, yaitu melihat anak-anak kita ini yang kita didik, yang kita besarkan, mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri, bukan? Kita rindu melihat mereka itu bisa bertumbuh menjadi satu pribadi yang di dalam kehidupan mereka nantinya sesuai dengan pertambahan usia, mereka bisa bertanggung jawab akan kehidupan mereka. Tidak lagi bergantung kepada papa mamanya. Saudara bisa bayangkan tidak kalau misalnya punya anak, udah kita didik begitu ya, sampai usianya 20-an, dia masih bergantung kepada saudara sebagai papa, sebagai mamanya. Tidak bisa bekerja, jangankan pekerja mencari uang, untuk mengurus dirinya sendiri aja nggak bisa. Mandi masih harus dimandiin, makan masih harus disuapin. Saudara mau punya anak yang demikian? Saya pikir tidak ada di antara kita yang pengen punya anak yang demikian. Setiap orang tua ingin anak-anaknya menjadi mandiri, tidak bergantung. Sekarang, kalau itu harapan orang tua kepada anak-anaknya, lalu bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan 1 Korintus 13 ayat yang 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengharapkan anak kita yang kita didik itu bisa menjadi pribadi yang mandiri, ini juga dinyatakan oleh Rasul Paulus. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita bukan hanya menjadi anak-anak yang terus-terusan.
seperti anak-anak, punya sifat kanak-kanak? Enggak. Tapi ketika kita terus berjalan dan bertumbuh, kita seharusnya meninggalkan sifat kanak-kanak. Artinya kita menjadi satu pribadi yang mandiri, yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Tapi pertanyaannya saudara, ketika kita bicara soal kemandirian, tidak bergantung, apakah kemandirian antara harapan orang tua kepada anaknya dengan kemandirian yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan, ini adalah hal yang sama. Sama-sama berbicara tentang tidak bergantung sama sekali. Karena tentu orang tua mendidik anak menjadi mandiri supaya mereka tidak bergantung lagi sama sekali kepada orang tuanya. Justru di dalam siklus kehidupan pada akhirnya nanti orang tua yang akan berbalik menjadi bergantung kepada anak. Dikarenakan usia yang sudah lanjut, kelemahan tubuh dan lain sebagainya. Tapi apakah di dalam siklus kehidupan anak-anak Tuhan terjadi demikian? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari sejak awal Tuhan menciptakan langit dan bumi, seluruh ciptaannya dan manusia. Jelas semua ciptaan itu dan secara khusus manusia diciptakan oleh Tuhan untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita bisa melihat di dalam peristiwa di kitab Kejadian. Allah menciptakan Adam dan Hawa yang seharusnya menjadi pribadi-pribadi yang adalah ciptaan yang merefleksikan akan Allah. Dan hidup mereka seharusnya bergantung sepenuhnya kepada penciptanya, tapi justru ditolak oleh manusia. Saudara, manusia jatuh di dalam dosa. Mereka menolak Tuhan. Mereka tidak ingin Allah itu mengendalikan seluruh hidup mereka. Saudara ingat apa yang dikatakan oleh ular kepada Hawa? Ular berkata, justru ketika kamu makan buah ini, kamu sekali-kali gak akan mati. Tapi justru kamu akan menjadi seperti Allah. Apa maksudnya menjadi seperti Allah, saudara? Maksudnya adalah ketika Hawa mendengar itu, manusia mendengar itu, mereka berpikir, oke, berarti hidup saya gak perlu lagi dikendalikan. Hidup saya gak perlu lagi bergantung kepada Allah. Saya bisa mengatur hidup saya sendiri. Saya bisa mandiri. Oh saudara, itu bukan rancangan Tuhan bagi kita. Tapi itulah kejatuhan manusia. Bukan hanya Adam dan Hawa. Kita lihat perjalanan bangsa Israel, saudara. Berulang kali mereka menolak Tuhan. Satu kejadian yang bisa kita perhatikan adalah ketika bangsa Israel meminta raja. Mereka berkata kepada Samuel, mereka gak mau dipimpin hanya oleh Samuel. Atau dalam tanda kutip kita bisa berkata mereka menolak dipimpin langsung oleh Tuhan. Mereka ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain yang punya seorang raja. Saudara, manusia menolak untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Dan itu bukan hanya terjadi kepada Adam, Hawa, bangsa Israel. Sampai pada masa sekarang, semua manusia ingin hidup di luar kendali Allah. Ingin hidup mandiri katanya. Apakah mungkin? Tidak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini adalah Mazmur 127 ayat yang pertama. Di dalam Mazmur ini dikatakan demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini mengajarkan kita hal yang sangat penting berkaitan dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saudara, kita semua tahu bahwa hidup kita karena anugerah, bukan hanya ketika kita diselamatkan dari hukuman dosa. Tapi di dalam perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Ayat Mazmur ini juga jelas mengatakan kepada kita, kalau bukan Tuhan, maka sia-sia orang mau bangun rumah, mau kayak apapun, itu gak akan jadi kalau bukan Tuhan yang memberkati. Kalau bukan Tuhan yang memberikan keamanan, ketenangan kepada sebuah kota, maka sia-sia pengawal itu berjaga-jaga dari pagi sampai malam ke pagi lagi.
Kalau bukan Tuhan. Saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita dengan jelas hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Seberapa keras pun kita berusaha, kita bergantung kepada Tuhan. Namun harus diingat, ayat ini bukan hanya berbicara atau mengajarkan kita bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Tapi ayat ini juga mengingatkan ada bagian kita sebagai manusia, secara khusus ketika bicara tentang hidup kita sebagai anak Tuhan, ada bagian yang harus kita kerjakan. Saudara, ayat ini tidak mengajarkan kepada kita bahwa orang itu bisa diam, ongkang-ongkang kaki, maka tiba-tiba jreng gitu ya, rumah itu jadi. Orang itu bisa diam saja, ongkang-ongkang kaki, gak usah melakukan apapun, sebuah kota tetap aman terjaga. Saudara, bergantung kepada Allah, bergantung kepada anugerah Allah tidak menghilangkan tanggung jawab kita untuk melakukan bagian kita. Hidup sebagai umat Tuhan itu adalah sebuah hidup yang seimbang antara usaha kita sebagai manusia yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Saudara yang terkasih, selama pandemi ada banyak hobi yang tiba-tiba muncul. Salah satunya adalah hobi ini, saudara. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang juga ikut punya hobi yang sama seperti sekarang ini. Bersepeda, saudara. Selain bisa jadi hobi, ini juga menyehatkan begitu ya. Bahkan ada banyak komunitas-komunitas yang terbentuk karena sepeda ini. Saudara, yang menarik ya, ketika kita lihat bersepeda, saudara. Yang namanya sepeda itu punya 2 roda. Ya. Nah, kalau kita lihat, mungkinkah sebuah sepeda itu bisa kita gunakan kalau rodanya cuma 1? Mungkin, saudara. Tapi mungkin saudara harus punya keahlian khusus lebih daripada kalau saudara bersepeda biasa. Tapi masih mungkin saudara bisa menuju ke satu tempat dengan menggunakan sepeda yang dirancang khusus hanya 1 roda. Mungkin sekali-kali Bapak Ibu Saudara yang punya hobi bersepeda bisa mencoba ini, saudara. Tapi pertanyaan saya, bagaimana kalau sepeda itu hanya punya 1 pedal? Saudara, ini hanya sebuah ilustrasi, saya cari di Google, sulit sekali mencari sepeda yang pedalnya cuma 1 ya. Saudara tahu pedal ya, buat ngayuh itu. Saudara kebayang gak saudara harus naik sepeda itu hanya dengan 1 pedal? Mungkinkah saudara bisa pergi, misal ya dari Solo, saudara mau naik ke Tawangmangu hanya dengan sepeda berpedal 1? Mungkin sekali-kali saudara bisa coba, saudara. Ada orang yang berkata, oh masih mungkin kok. Ya, tapi bisa nyampe nggak? Saya ragu akan hal itu, saudara. Yang namanya sepeda, bisa dia jalan kalau cuma 1 roda. Tapi kalau cuma punya pedal 1, kecuali kalau dia jadi sepeda listrik ya saudara-saudara bisa maju tuh terus nyampe Tawangmangu. Tapi kalau cuma punya 1 pedal, mau pedal kanan atau pedal kiri, sama aja saudara. Tapi kalau cuma 1, mungkinkah? Saudara, demikian halnya di dalam perjalanan kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan pertumbuhan rohani kita hanya berdasarkan kepada giatnya, tekunnya kita, ketaatan kita melakukan disiplin rohani kita. Dan seolah-olah berkata bahwa saya nggak butuh anugerah Tuhan. Bisa tidaknya saya bertumbuh di dalam Tuhan, itu tergantung kepada rajin tidaknya saya baca Alkitab, rajin tidaknya saya berdoa, rajin tidaknya saya beribadah ke gereja, melayani Tuhan. Saudara tidak bisa. Saudara juga tidak bisa di satu sisi berkata kemudian bahwa pertumbuhan rohani itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya saya nggak perlu melakukan disiplin rohani, nggak perlu saat teduh, nggak perlu baca Alkitab, nggak perlu berdoa, nggak perlu ke gereja, nggak perlu berinteraksi dengan saudara seiman, nggak perlu. Karena semua itu hanya butuh anugerah. Tidak bisa, saudara. Seperti sebuah sepeda yang tidak bisa saudara bawa, saudara kendarai dari sini sampai Tawangmangu hanya dengan mengandalkan 1 pedal. Enggak, saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan untuk hidup bergantung kepada Dia.
Tapi di dalam perjalanan hidup kita ada tanggung jawab yang harus kita lakukan secara mandiri. Kemandirian kita adalah kemandirian yang bergantung kepada Tuhan. Ini sebuah prinsip yang memang paradoks bagi kita. Mandiri tapi bergantung. Tapi itulah perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, ada orang yang mengatakan begini. Demonstrasi atau pertunjukan terbesar dari kemandirian kita adalah menjadi bergantung kepada Tuhan. Saudara, prinsip ini kalau kita hidupi baik-baik akan menjadikan kita pribadi yang hidup kita akan dibawa Tuhan begitu luar biasa. The greatest demonstration of our independence is to become dependent on God. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak heran kalau misalnya kita menemukan di dalam perjalanan hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Banyak orang Kristen yang merasa jadi orang Kristen itu tuh sangat amat sulit dan tidak menyenangkan, tidak nyaman. Melakukan disiplin rohani itu adalah hal yang membebani, memberatkan. Saudara, kenapa banyak orang Kristen merasa disiplin rohani itu sesuatu yang menjenuhkan, memberatkan, ngabis-ngabisin waktu? Kenapa? Karena berpikir bahwa semuanya itu dilakukan berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Semua itu dilakukan dengan satu pemikiran, dasar pemikiran bahwa seorang yang dewasa di dalam Kristus, mandiri di dalam Kristus, maka dia akan mampu melakukan itu dengan sendirinya. Oh tidak, saudara. Ketika kita menghidupi iman kita, berjalan bersama dengan Tuhan, mendisiplin diri di dalam setiap kegiatan dan aktivitas rohani, itu semua butuh anugerah Tuhan. Satu pribadi yang tidak henti-hentinya menjadi inspirasi dan teladan hidup saya adalah Rasul Paulus. Dan ayat ini mungkin menjadi ayat yang paling saya sering kutip, saudara, di dalam khotbah ataupun di dalam hidup saya sehari-hari. 1 Korintus 15 ayat 10 berkata demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, Rasul Paulus itu sangat sadar siapa dirinya. Siapa dirinya sebelum bertemu dengan Kristus dan siapa dirinya sesudah dia bertemu dengan Kristus. Saudara, Paulus sadar ketika dia belum berjumpa dengan Kristus, dia adalah seorang yang sangat berdosa, yang menjijikkan, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan dia adalah orang yang sangat amat membutuhkan anugerah pengampunan dari Tuhan. Paulus sadar akan itu. Itu sebabnya kenapa dia katakan, oleh karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Tapi Paulus juga sadar ketika dia sudah berjumpa dengan Kristus, menerima anugerah pengampunan itu, dia berjalan bersama dengan Kristus, menghidupi panggilannya sebagai anak Tuhan. Paulus tidak pernah lupa, dia juga adalah seorang hamba, seorang anak yang membutuhkan anugerah tuntunan Tuhan. Paulus tidak pernah mengingkari bahwa perjalanan hidupnya sebagai seorang rasul, sebagai seorang manusia, seorang pribadi, dia sungguh-sungguh membutuhkan anugerah itu. Ketika dia bekerja keras, dia tahu dia bekerja keras karena dia rindu anugerah yang sudah dia terima itu tidak sia-sia. Tapi Paulus juga sadar ketika dia bekerja keras, itu bukan karena kehebatannya, bukan karena dia bisa. Ketika dia dilihat orang begitu rohani, begitu giat untuk Tuhan, itu bukan karena semata-mata dirinya. Makanya Paulus berkata di dalam ayat ini, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus sadar dia bisa melakukan itu hanya karena kasih karunia Tuhan.
Saudara, berbicara tentang disiplin yang bergantung, mengingatkan setiap kita sebetulnya bahwa hidup kita tidak akan pernah lepas dari Tuhan dan tidak mungkin lepas dari Tuhan. Saudara ingat di dalam Injil Yohanes ketika Tuhan Yesus berbicara tentang ranting dan pokok anggur itu. Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat melakukan apapun. Betul saudara, di luar Kristus tanpa anugerah dari Tuhan untuk berdoa pun kita tidak bisa. Mungkin kita bisa datang berlutut, melipat tangan, tutup mata dan berkata-kata yang bagi kita itu adalah doa. Tapi kalau bukan anugerah Tuhan yang menuntun kita untuk berdoa, mungkinkah doa itu menjadi doa yang berkenan di hadapan Tuhan? Ketika kita membaca Alkitab, kita mungkin berpikir, yang penting saya ngerti kan, ini huruf-hurufnya dibaca apa, kata ini artinya apa. Tapi tunggu dulu saudara, kalau bukan karena anugerah Tuhan menuntun kita, memelimpahi kita dengan hikmat-Nya, mungkinkah kita mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap umat yang telah ditebus oleh Kristus, status kita dipulihkan, bukan lagi menjadi orang-orang berdosa, tapi kita boleh diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yang diberikan akses untuk boleh datang kepada Allah. Dan kita diberikan anugerah Tuhan untuk terus boleh berjalan bersama dengan Dia, setapak demi setapak, dan itu terus dituntun oleh anugerah Tuhan, tidak pernah berhenti. Kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saudara tahu dengan alat ini. Ini adalah headset Bluetooth ya saudara ya. Kalau pakai ini disambungkan dengan handphone kita bisa melakukan menerima telepon atau menelpon lewat alat ini. Tentu saja harus tetap tersambung. Nah saudara, alat ini tentu cukup membantu, apalagi ketika mau nyetir gitu kan ya, kita nggak perlu pegang handphone, tapi cukup pakai ini lalu kita tetap bisa berkomunikasi dengan orang lain lewat handphone kita. Cuman yang jadi masalah saudara, alat ini punya keterbatasan. Di dalam satu jangkau jarak tertentu dia masih bisa berfungsi, tapi kalau sudah terpisah jauh dari handphone, alat ini nggak bisa lagi digunakan untuk menelepon, untuk tersambung, untuk berkomunikasi. Dia harus tetap tersambung, terhubung, terkonek dengan handphone. Saudara, perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan kalau mau digambarkan, mungkin juga seperti demikian. Bisa kita gambarkan seperti demikian. Kita selalu harus terkonek kepada Tuhan. Kita berjalan bersama Dia, hidup melakukan segala aktivitas rohani kita, tidak bisa dilepaskan dari Dia. Hidup bergantung kepada Allah, bukan berarti membebaskan diri kita dari tanggung jawab untuk melakukan disiplin rohani. Namun justru menempatkan diri kita dalam posisi untuk menerima kekuatan, tuntunan, dan anugerah untuk setiap tindakan dan tanggung jawab kita. Saudara ingat baik-baik akan hal ini. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk boleh kembali hidup seturut dengan rancangannya semula bagi umat manusia. Memang dari sejak awalnya kita diciptakan untuk hidup bergantung kepada Dia. Namun hidup bergantung kepada Allah tidak melepaskan, tidak membebaskan kita dari tanggung jawab kita sebagai anak-anaknya untuk tetap bisa melakukan bagian kita, berdisiplin di dalam Tuhan. Tapi jangan sekali-kali menganggap saya bisa melakukannya karena saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita untuk menjadi anak-anaknya yang sesuai dengan harapan dari Tuhan kita. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita.
Kalau kita sebagai orang tua saja punya harapan kepada anak-anak kita dan kita rindu sekali anak-anak kita bisa memenuhi harapan kita. Terlebih lagi Allah kita, saudara. Allah yang bukan hanya menciptakan kita, tapi Allah yang sudah menebus kita, membebaskan kita. Allah yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita menundukkan diri kita dan kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini biarlah Engkau mengambil waktu secara pribadi dan berdoalah kepada Allah. Memohon sekali lagi, kiranya Allah yang menyatakan kasih karunia-Nya bagi engkau, menyatakan pertolongan dan tuntunannya bagi kehidupan saudara. Kalau hari ini saudara hidup bergumul untuk menjadi anak-anaknya yang bisa hidup taat dan berkenan, saudara mohonlah pertolongannya. Mohonlah kiranya Dia yang boleh memampukan saudara untuk tetap tekun, mendisiplin diri di dalam setiap aktivitas rohani yang saudara bisa lakukan. Bapa di dalam sorga, saat ini hamba menyerahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu yang mengikuti ibadah saat ini. Tuhan, Engkau yang sudah menciptakan setiap kami. Engkau juga Allah yang sudah menebus Kristus untuk boleh menebus setiap kami umat manusia yang berdosa ini. Engkau Allah yang sudah membebaskan kami dari jeratan hukuman maut itu. Engkau Allah yang sudah menuntun kami sampai saat ini. Kepadamu kami memohon ya Tuhan, nyatakanlah anugerah dan pertolongan-Mu sehingga setiap kami anak-anak-Mu di dalam anugerah Tuhan boleh terus berjalan, boleh terus mendisiplin diri kami, boleh terus tetap taat dan tekun melakukan setiap kehendak-Mu. Tapi semata-mata bukan karena hebat dan kuat kami, tapi karena anugerah-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan seluruh anak-anak-Mu di dalam perjalanan hidup mereka yang tiap-tiap hari tidak semakin mudah. Tapi seperti kata hamba-Mu Paulus, anugerah Tuhan itu cukup bagi kami tiap-tiap hari menghadapi kehidupan ini dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan doksologi. Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, teruslah berjalan bersama dengan Allah dan senantiasa andalkanlah Dia di dalam perjalanan hidupmu. Saat ini arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, anugerah dan pengharapan di dalam Allah kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, pengudusan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus datang yang kedua kalinya. Amin.
Cuma dipersilakan untuk duduk, silakan mengambil waktu teduh.